Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Taib akhwat, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Tafsir surat Al-Mutaffifin. Kalau kita perhatikan surat Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin ini adalah surat yang ke-83, artinya adalah orang-orang yang curang. Terdiri dari 36 ayat. Dan kalau surat Al-Mutaffifin sebelumnya didahului dengan surat At-Takwir dan Al-Infitar, di mana surat At-Takwir, surat sebelumnya, berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat secara mendetail dari keadaan langit, yaitu pada hari kiamat kelak bagaimana kondisi langit yang pecah, ya, kemudian bagaimana kondisi bumi yang hancur berantakan, lautan yang terjadi tsunami besar-besaran, ditumpahkan ke daratan, dan seterusnya. Allah Ta'ala sebutkan secara detail tentang kedahsyatan hari kiamat. Kemudian selanjutnya di dalam surat Al-Infitar, Allah Ta'ala juga sebutkan sebagian dari dahsyatnya hari kiamat, bagaimana Allah Ta'ala yaitu menyebutkan tentang celaan kepada orang-orang kafir yang mereka lupa dengan nikmat Allah Ta'ala dan mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Maka dalam surat Al-Infitar, di sana juga disebutkan tentang dua golongan manusia: Al-Abrar, orang-orang yang baik yang mendapatkan kenikmatan, dan Al-Fujjar, orang-orang fajir, orang-orang yang rusak yang mendapatkan kesengsaraan. Sedangkan pada surat Al-Mutaffifin Allah Ta'ala sebutkan bagaimana keadaan golongan Al-Abrar dan Al-Fujjar secara detail. Ya, bagaimana Al-Abrar dan Al-Fujjar nanti pada hari kiamat disebutkan secara detail. Sehingga kalau kita mau merenungi urutan dari surat At-Takwir, kemudian Al-Infitar, kemudian Al-Mutaffifin, maka kita mendapati pengaturan yang sangat indah dari rangkaian-rangkaian surat tersebut. Surat Al-Mutaffifin memang diperselisihkan oleh para ulama tentang status penamaannya, status penggolongannya, apakah dia digolongkan termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa Al-Mutaffifin ini adalah surat Madaniyah. Seperti salah seorang ulama ahli tafsir dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Azim, beliau menjelaskan bahwa asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya surat ini atau ayat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati penduduk Madinah sangat buruk dalam menakar dan menimbang. Kalau mereka membeli barang, mereka ingin takarannya sempurna. Ketika menjual barang, mereka mengurangi takarannya. Maka praktek yang seperti ini sering dilakukan oleh penduduk Madinah sebelum Nabi SAW datang ke Madinah. Sehingga kemudian apa? Allah Ta'ala turunkan surat Al-Mutaffifin ini sebagai teguran bagi mereka untuk merubah kebiasaan buruk mereka. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, ya, mengapa kemudian Al-Mutaffifin ini disebut dengan Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini dikategorikan atau digolongkan surat Makkiyah, karena kalau dicermati lebih lanjut kandungan isi dari surat Al-Mutaffifin ini didapati konteks pembicaraan masih ditujukan untuk orang-orang kafir Mekkah yang mereka mengingkari hari berbangkit. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa di dalam surat Al-Mutaffifin terdapat ayat 13 yang berbunyi, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia mengatakan itu adalah dongengan-dongengan orang-orang dulu. Maka ungkapan-ungkapan yang seperti ini adalah salah satu contoh ungkapan yang sering diucapkan, dikeluarkan oleh lisan-lisan mereka orang-orang kafir Quraisy ketika mereka di Mekkah. Dan juga di dalam Al-Mutaffifin ayat 30 yang berbunyi, wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di depan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk ejekan.
Ejekan-ejekan yang seperti ini tidak terdengar di kota Madinah. Kenapa? Karena Madinah adalah negeri Islam di mana penduduk Madinah sudah masuk Islam. Dan tidak ada orang-orang munafik yang mengejek dengan ejekan-ejekan seperti ini. Sehingga ejekan seperti ini hanya terjadi di Mekah. Karena alasan inilah kemudian sebagian ulama menyatakan bahwa Al-Mutaffifin adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan dalam periode Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Namun kemudian ada juga ulama yang mengambil jalan tengah, di mana mereka mengatakan Al-Mutaffifin ini turun di antara Mekah dan Madinah, yaitu ketika Nabi SAW hendak berhijrah, sebagaimana ini disampaikan ya oleh Thahir bin Ashur di dalam tafsirnya untuk surat Al-Mutaffifin, bahwasanya Al-Mutaffifin ini turun di antara kota Mekah dan Madinah, yaitu ketika Nabi SAW sedang berhijrah, turun Al-Mutaffifin sebagai pengingat adanya keburukan di Madinah, yaitu praktek sebagian orang-orang Madinah yang menimbang dengan takaran yang tidak benar. Dan ini dimaksudkan agar ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penyakit kebiasaan ini bisa hilang. Sehingga kemudian disambut dengan kondisi yang baik oleh penduduk Madinah. Terlepas apakah Al-Mutaffifin ini dikategorikan Makkiyah atau Madaniyah, perbedaan pendapat ini hanya sekedar wawasan dan tidak mempengaruhi daripada kandungan isi surat tersebut, kandungan dari ayat-ayat tersebut, dan tidak berkaitan dengan nasikh wa mansukh, tidak berkaitan dengan ayat yang dihapus atau yang terhapus. Tidak ada ayat yang terhapus atau ayat yang menghapus. Maka di awal surat Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala itu menyinggung salah satu keburukan yang disepelekan oleh sebagian orang, dianggap sebagai perkara ringan, yaitu mengurangi timbangan dari yang seharusnya. Maka ketahuilah bahwasanya meskipun kebanyakan manusia menganggap ini perkara ringan, mengurangi timbangan dianggap perkara ringan, tapi ini bukan perkara ringan di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak orang lain. Karena itu dalam Al-Quran tidak ada surat yang dibuka dengan wailun, celakalah, kecuali dua surat, yaitu Al-Mutaffifin dan Al-Humazah. Al-Mutaffifin berkaitan dengan melanggar hak orang lain dari sisi harta, melakukan kecurangan di dalam timbangan, dalam takaran, dikurangi takaran timbangannya. Adapun Al-Humazah berisi tentang orang-orang yang suka mengumpat, mencela, merendahkan harga diri orang lain. Kedua surat ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak orang lain. Yang pertama berkaitan dengan hak harta orang lain, ya. Kemudian yang lain, Al-Humazah, berkaitan dengan hak harga diri orang lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya kedua perkara ini adalah berbahaya. Nabi SAW pernah bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini, fi syahrikum hadha, di bulan ini, fi baladikum hadha, di negeri kalian ini. Hadis riwayat Muslim. Karena itu jemaah sekalian, hendaknya seorang tidak mengembangkan dosa, terutama terkait dengan dosa yang menyangkut hak orang lain. Kalaupun meskipun dosa itu sama-sama berat, tetapi dosa yang berkaitan dengan antara dia dengan Allah Ta'ala masih lebih ringan dibanding dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berbeda jika itu berkaitan dengan hak orang lain. Karena pada dasarnya orang lain di akhirat kelak menuntut kita agar dia bisa mendapatkan tambahan amalan yang diambil kita. Itulah sebabnya mengapa kemudian dosa yang berkaitan dengan hak orang lain ini lebih berbahaya. Karena itu jemaah sekalian, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "In laqita Allah Ta'ala bi 70 dhanban fima bainaka wa bain Allah Ta'ala ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal 'ibad." Kalau engkau bertemu Allah mati dengan membawa 72 dosa, yaitu antara engkau dan Allah, itu masih lebih ringan bagi engkau daripada engkau bertemu Allah dengan membawa satu dosa antara engkau dengan hambanya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bi ahadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Nah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berhati-hati dalam bermuamalah dengan orang lain. Jangan sampai kita berbuat zalim yang menyangkut hak-hak orang lain, karena dosanya teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengantar tafsir Al-Mutaffifin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.